Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1098, di mana chapter kali ini berjudul Kelahiran Bone dengan cover request yang di dalamnya ada Brook. Dan kita bisa melihat ya, di celananya Brook ada tulisan atau pesan dari Oda Sensei yang berbunyi seperti ini. Skrip chapter belum selesai, maaf. Nah, di awal panel dimulai di markas besar pasukan revolusioner. Dan di sana para pasukan revolusioner menerima permintaan bantuan pemberontakan Tommy di South Blue yang kian memanas. Akan tetapi, Ivankov menyatakan kalau tidak bisa karena kami sudah kerepotan menangani yang terluka di kerajaan Goa. Tapi tiba-tiba Kuma berkata, "Iwa-chan, aku akan pergi ke sana." Tentu saja Iwa-chan melarang dengan mengatakan jangan gegabah. Kuma, kau selalu bertindak gegabah sejak hari itu. Tapi Kuma tetap pergi ke lokasi permintaan tadi dengan teleport tentunya. Dan kita melihat saat Kuma mendarat, orang-orang di sana kaget bukan kepalang karena tiba-tiba saja orang yang badannya sangat besar datang di hadapannya. Sementara itu, Kuma dengan tatapan seriusnya sambil mengingat soal Jinny yang ditangkap. Di sana, Kuma berhasil meratakan tempat itu, di mana peperangan yang terjadi selama 3 tahun lamanya berhasil mereka menangkan dengan bantuan pasukan revolusioner, yaitu Kuma. Namun di sisi lainnya, kita melihat dalam suatu flashback saat di mana Kuma mengetahui kabar Jinny ditangkap itu melalui Denden Mushi, seseorang mengabarkan situasinya terhadap Dragon dan juga Kuma, yang mana dia berkata seperti ini, "Iya pak, Jinny ditangkap karena dia sepertinya menarik perhatian Tenryubito, dan karena itu mereka membawa Jinny di kapal pemerintah dunia, sebab pula Tenryubito itu ingin membuat Jinny menjadi istrinya." Tentu saja Kuma yang mendengarnya kaget dan tidak berkata-kata. Lalu si penelepon Denden Mushi tadi sambil menangis mengatakan kalau musuh telah menjebak kami, tolong maafkan kami sungguh minta maaf. Dan scene kembali saat dimana Kuma telah selesai meratakan tempat tadi dan dia menghubungi Dragon dengan berkata, "Dragon, ini aku sudah lelah, aku harus kembali ke kapal untuk istirahat." Kemudian di halaman berikutnya terjadi time skip 2 tahun lamanya, dan di sana narator berkata kalau sekitar 2 tahun telah berlalu sejak Komandan Jinny dari pasukan revolusioner diculik untuk dinikahkan dengan Tenryubito, dan kita di panel itu bisa melihat lautan dengan matahari terik. Di sana ada sebuah kapal yang terdengar suara jeritan bayi dan juga ada seseorang yang berkata, "Kita sudah hampir sampai, Bonnie." Dan di panel berikutnya, di markas besar revolusioner terjadi kegaduhan yang ternyata Jinny menghubungi mereka melalui suatu Denden Mushi dengan berkata, "Hei Kumachi, aku akhirnya berhasil ke permukaan." Tentu saja Kuma dan Iwa-chan sangat kaget mendengarnya. Dan di panel berikutnya kita melihat Denden Mushi yang mengilustrasikan seorang Jinny di sana terlihat lemas dan berkata, "Mereka tak menginginkanku lagi setelah aku sakit. Aku dibuang begitu saja." Tentu saja Kuma bertanya-tanya tentang sakitnya Jinny itu. Tapi Jinny berkata kalau untung sekali aku ingin bertemu dengan yang lainnya untuk terakhir kalinya. Tapi telepon ini mungkin adalah selamat tinggal bagi kita. Yang mana tentu saja semua orang yang mendengar itu menjadi histeris. Iwa-chan sampai berteriak, "Apa?" Sementara Kuma dengan wajah paniknya mengatakan, "Kau ini berbicara apa Jinny? Dimana kau sekarang? Aku bisa langsung ke sana dan aku takut tak bisa bertemu denganmu lagi Jinny." Kemudian di halaman berikutnya Jinny berkata, "Kumachi, maaf tapi aku sudah sekarat. Aku senang kau peduli padaku, sungguh, tapi kau sebaiknya tidak melihatku seperti ini." Dan kemudian Jinny berkata, "Dragon, Oni-chan, Kumachi punya hati yang besar, tolong jaga dia untukku." Dan setelah Kuma mendengar itu, Kuma langsung bertindak, berlari dan menyuruh semua orang untuk minggir, dan juga berkata kalau Kuma tahu tempatnya di mana sekarang yang ia tuju pada saat ini. Dan Kuma ya langsung teleport menuju kerajaan Sorbet. Tapi yang jadi masalahnya itu adalah Kuma tidak mendengar
saat dimana Jinny berkata, "Kumaci, aku hanya ingin kau tahu, aku hanya mencintaimu selalu dan selamanya." Dan di halaman berikutnya terjadi kegemparan di dekat gereja Kuma. Kuma bertanya-tanya kepada orang di sana, "Di mana Jinny? Dia di sini kan?" Dan lansia di sana menjawab, "Iya, kau benar, dia di sini. Tapi sayangnya ini terjadi saat dimana dia terkena cahaya matahari. Wajahnya, bahkan seluruh tubuhnya, semuanya menjadi biru saat terkena cahaya matahari. Lalu kulitnya mengeras seperti batu." Dan ya, kita bisa melihat lengan Jinny di sana, dan kita juga bisa melihat tatapan Kuma yang sungguh tak percaya. Dan Kuma mulai mengenang Jinny dari kecil sampai Jinny mengajaknya untuk menikah. Lalu di satu panel, Kuma mengangkat Jinny di tangannya dan bertanya apa yang telah membuatnya jadi seperti ini. Dan itu sambil menangis Kuma memeluknya. Sementara itu, lansia di sana mengatakan kalau dia menghabiskan sisa waktunya dengan sengaja memaparkan tubuhnya langsung ke sinar matahari agar dia bisa menyeberangi lautan dan pulang kembali ke kita karena dia ingin menjamin keselamatan anaknya, yaitu Bone. Dan kita bisa melihat ya Bone kecil di sana yang sedang menangis. Dan kita melihat Kuma yang mengetahui keberadaan bayi itu dan mulai berkata, "Sekarang kau bisa istirahat dengan tenang, Jinny. Aku bersumpah aku akan membesarkannya dengan baik." Dan kita melihat kemudiannya di panel berikutnya, Kuma memakamkan Jinny dengan bunga berada di sana pula. Kemudian di panel berikutnya terjadi kegaduhan di gereja Kuma karena para lansia di sana menegur dan memberi saran bagaimana menuangkan susu botol kepada bayi yang benar kepada Kuma. Dan pada akhirnya Kuma meletakkan posisi botol susu yang benar dan Bone melahapnya dengan penuh nafsu yang luar biasa, di mana itu mengingatkan Kuma tentang Jinny sambil tersenyum dan meneteskan air mata. Lalu beberapa waktu pun berlalu di mana Bone menyebut Kuma papa untuk pertama kalinya, dan itu membuat Kuma menangis haru. Dan beberapa waktu lagi terlewatkan, Bone sudah tumbuh dan mampu berdiri sendiri dengan pakaian barunya, dan itu pun membuat Kuma menangis haru lagi. Lalu panel demi panel kita melihat Kuma memberi makan Bone, menitipkannya pada lansia di saat dia pergi kerja sebagai pasukan revolusioner. Kemudian terlihat di panel lainnya Kuma mendikan Bone, dan di panel lainnya Kuma harus berjuang dalam peperangan. Kemudian di panel berikutnya Kuma tertidur dengan Bone yang tidur di dalam suatu kandang burung nampaknya. Dan di panel lainnya kita melihat juga saat Kuma melatih Sabo. Sampai di mana terjadi kegaduhan di gereja Kuma. Gyu dan saudaranya berkunjung ke sana, namun mereka kaget kenapa semua jendela tertutup dengan kayu. Dan kita melihat Kuma dengan lelahnya di sana dan serius mengatakan kepada mereka tutup pintunya karena lihat di bawah matanya ini. Dimana ya kita melihat di bawah matanya Bone tumbuh sebuah batu biru, dimana itu adalah hal yang sama yang terjadi kepada Jinny. Dengan begitu Gyu dan saudaranya menyadari dan mereka langsung pergi mencari dokter. Dan berulang kali dicek oleh dokter, mereka hanya berkata tidak tahu. Bahkan salah satu dokter ada yang tidak percaya dan mengatakan, ini disebabkan oleh sinar matahari katamu, kau yakin? Bagaimana kalau kita membawanya ke luar sana? Dan Kuma dengan emosinya menjawab, kau gila ya? Lalu Shin pun beralih ke tempat pasukan revolusioner, yang di sana mereka terkejut kalau Kuma mau berhenti jadi pasukan revolusioner. Dan juga Iwachan kaget kalau Bone mendapatkan penyakit yang sama seperti ibunya. Dan di sana Kuma berkata, aku tak tahu apakah tindakanku ini benar atau tepat, tapi aku harus tetap berada di sisinya. Dan Dragon pun berkata kalau dirinya paham hidup tanpa penyesalan itu penting. Kita bisa memakai kontak untuk mencari dokter di seluruh dunia untuk mengobati Bone. Dan Kuma meresponnya dengan berkata, aku berhutang padamu, Dragon.
Kemudian di halaman berikutnya terjadi time skip yang timelinenya 7 tahun yang lalu dari timeline saat ini, dimana saat itu Bone berusia 5 tahun. Dan di sana kita melihat ya Bone diejeki 3 bocah lainnya sebagai vampir dan Bone mengejarnya, tapi langkah Bone berhenti di dekat pintu keluar dengan Bone mengacukan jari tengahnya dan berteriak, "Jangan balik lagi, dasar payah." Tetapi 3 bocah tadi mengejek Bone kembali kalau dia cuman bisa sampai di sana saja. Bahkan salah satu bocah sampai mengeluarkan salib seakan-akan dia berpikir sedang berhadapan dengan vampir. Dan di pala berikutnya dengan lompatan manisnya, Bone menerjang bocah tadi dengan tendangan kakinya yang langsung menghantam di area wajah bocah tadi. Sambil Bone berkata, "Kita berada di gereja kau tahu." Dan bocah tadi menangis sementara Bone berkata, "Biar ku buat kalian tahu rasanya, akan ku kejar kalian." Namun di saat kemudiannya Kuma datang memegang tangan Bone dan berkata, "Kumohon kau tak boleh keluar, bahkan berdiri dekat pintu saja itu bisa membuatmu sakit." Dan Bone menjawab kalau dia tahu ayahnya ini gampang cemas, tadi itu cuman bercanda. Dan Kuma meresponnya untuk jangan bercanda lagi, yang mana Bone meresponnya, "Oke, aku juga gak suka kalau kau sedih dan cemas seperti itu." Lalu di satu panel Kuma memeluk Bone sambil menangis dan berkata, "Kau ini anak yang baik." Kemudian di lain waktu di panel berikutnya Bone sangat kesal kepada bocah-bocah payah tadi. Mereka selalu mengejekku karena batu di wajahku ini. Dan Bone mulai bertanya-tanya apakah batu ini sungguh seaneh itu. "Aku gak bisa apa-apa juga, aku gak minta untuk jadi sakit begini." Tapi Kuma datang di sana dan berkata, "Maksudmu permatamu? Mereka itu cuman iri dan dengki karena kau punya permata yang sangat cantik itu." Dimana mendengar itu ya Bone sangat senang. Apakah itu benar? Masa sih? Kemudian di halaman berikutnya terlihat Kuma bermain dengan Bone dan di satu momen Kuma bertanya kepada Bone, "Kalau kau berpergian kau mau kemana?" Maksudku saat kau sudah sembuh nanti." Dan di sini Bone menjawab, "Aku tahu. Apa ayah pernah dengar soal Pulau Langit?" Tapi justru Kuma pun kaget, emangnya ada Pulau Langit, yang mana kemudiannya Bone menunjukkan buku kalau di buku itu ada istilah Pulau Langit. Dan Bone mengatakan letaknya lebih dekat ke matahari, jadi mungkin kita bisa melihat Nika di sana. "Kau pasti suka kan ayah?" Dan Kuma langsung menari di sana dengan lantunan Drum of Liberation, yang juga berkata kepada Bone kalau ke pulau itu tampaknya merupakan suatu petualangan yang sangat besar. Kita bisa ke sana dan membuat perayaan besar untuk ulang tahunmu yang ke-20 tahun. Dan Kuma mulai bertanya kalau yang ke-19 kita mau kemana. Dan Bone menjawab, "Ke pulau manusia ikan saja." Kemudian di halaman berikutnya Kuma berbicara dengan dokter, di mana dokter itu berkata, "Setelah memeriksa putrimu, ku menyimpulkan kalau dia menderita Sapphire Scale. Sayangnya ini penyakit yang tak bisa disembuhkan." Dan Kuma yang mendengarnya meresponnya, "Apakah kau tahu ini? Dan maaf, bisa kau katakan lebih pelan?" Dan dokter tadi berkata, "Di masa sekarang kau hampir tak akan bisa pernah melihatnya lagi. Batu-batu itu akan tumbuh semakin banyak saat dia terkena sinar matahari dalam wujud apapun, baik itu secara langsung ataupun pantulan bulan. Tapi walaupun begitu kau tidak bisa mencegah sepenuhnya. Sayangnya hanya soal waktu sebelum penyakitmu itu mendahuluimu. Maaf, aku harus jujur ya, tapi putrimu itu setidaknya hanya punya 5 tahun lagi. Akan sebuah suatu keajaiban kalau dia bisa mencapai ulang tahunnya yang ke-10. Tentu saja Kuma yang mendengarnya sangat syok dan juga berkata-kata semua akan berakhir di ulang tahunnya ke-10. Dan sambil menangis Kuma berkata dalam hatinya pula kalau ini sangat tidak adil. Dia sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat kuat. Apakah sungguh tak ada obatnya? Dan saat dimana Kuma membuka pintu rumah atau pintu gereja itu ya, Bone mengagetkan Kuma hingga membuat Kuma terjatuh. Dan Bone berkata kalau dia sudah mendengar semuanya. "Ayah bilang tadi ini akan berakhir di ulang tahun ke-10 bukan?" Bone begitu bersemangat hingga menaiki tubuh Kuma. Namun Kuma hanya bertanya-tanya apa maksud yang dikatakan oleh Bone tadi. Dan Bone berkata kalau dia mendengar Kuma berkata seperti itu. Lalu Bone bilang, "Kenapa ayah menangis? Apakah aku salah berbicara?" Dan Kuma berkata, "Ah iya, dokter tadi tuh bilang saat kau 10 tahun
Itu soal penyakitmu Bone. Dokter bodoh tadi itu bilang padaku kondisimu akan terus begitu hingga berusia 10 tahun. Jadi kenapa yang menangis karena yang sedih karena itu cukup lama bagimu merasakan sakit itu. Tapi Bone justru bersemangat dan berkata itu artinya aku akan sembuh saat usiaku 10 tahun bukan? Jadi kita bisa berpergian seperti janji ayah, iya kan? Iya kan? Dan Kuma dengan gugupnya berkata dalam hatinya, celaka, apa yang sudah kukatakan? Dan Kuma berkata kepada Bone, tentu saja, saat kau berusia 10 tahun, kau akan sembuh. Dan Bone yang mendengarnya sangat bahagia. Sementara Kuma ya di dalam hatinya kembali berkata, oh no, aku harus apa? Kemudian di part berikutnya terjadi timeskip sekitar 1 tahun daripada itu, di mana di dekat pusat kerajaan sorbet terjadi suatu bencana dan narator berkata, hanya 1 tahun setelah itu, sebuah mimpi buruk yang familiar akan segera tiba di kerajaan sorbet. Dan di part berikutnya kita melihat seseorang meminta tolong kepada Kuma. Kak Kuma, kau harus menolong kami. Raja Bekori kembali dan dia sama kejamnya seperti dulu. Ini sama seperti 16 tahun yang lalu. Dia masih ingin membuang negara yang jadi beban. Dia akan membakar rumah-rumah kami. Dan Kuma yang mendengarnya sangat kaget bukan main. Dan chapter ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, tragedi tanpa akhir terus berdatangan.